Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Bersalawat dan bersalam kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mahasiswa sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas dan mendiskusikan tentang metode penelitian tafsir. Dan ini merupakan diskusi lanjutan dari beberapa pekan yang sudah kita lakukan. Pada hari ini kita akan lebih fokus pada mengkaji dan membahas tentang objek penelitian tafsir. Sebagai gambaran umum bahwasanya melakukan penelitian itu tidak hanya sebagai satu tugas kewajiban bagi seorang mahasiswa, akan tetapi penelitian itu merupakan beban ataupun tugas bagi insan akademik. Siapa saja insan akademik? Insan akademik itu mahasiswa dan juga termasuk dosennya. Maka bagi dua unsur ini diwajibkan kepada mereka untuk melakukan penelitian. Dan ini bahagian dari Tridharma perguruan tinggi. Dan adik-adik sekalian, bahwasanya ada agak terasa berat bagi seseorang untuk melakukan penelitian, itu pada dasarnya berangkat dari kelemahan dalam membaca. Maka semakin sedikit jumlah buku literatur yang kita baca, maka akan semakin sulit bagi kita untuk menuangkan gagasan-gagasan yang ingin kita tuliskan. Maka membaca dan menulis itu merupakan dua aktivitas yang senantiasa berkaitan. Maka semakin banyak kitab yang kita baca, semakin banyak referensi yang kita baca, maka akan semakin mudah bagi kita untuk menumpahkannya di dalam bentuk tulisan. Adik-adik mahasiswa sekalian, kita coba cek. Biasanya mahasiswa IAT membuat judul dengan gaya seperti ini. Kematian dalam Al-Quran, perspektif Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Ini satu judul yang kita ambil dari hasil skripsi yang ditawarkan oleh seorang mahasiswa. Di dalam judul ini ada beberapa kesalahan yang sangat sering dan ini disampaikan berulang dari tahun ke tahun. Ini merupakan gaya ataupun model judul yang senantiasa disampaikan oleh seorang mahasiswa, dan di dalam hal ini adalah mahasiswa IAT. Kesalahan persamanya adalah tidak fokus dalam mengkaji ataupun membahas. Apa yang tidak fokus? Di dalam sini menjadi pertanyaan yang dilontarkan ataupun diajukan oleh seorang penguji. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi objek penelitian saudara? Seorang mahasiswa di sini ketika mengajukan sebuah judul, kematian di dalam Al-Quran, perspektif Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Maka menjadi pertanyaan, apakah yang kita inginkan ataupun penulis inginkan, ingin mengkaji ataupun meneliti kematian menurut Buya Hamka, ataukah kita itu peneliti di dalam hal ini ingin mengkaji bagaimana kematian di dalam Al-Quran. Maka ada dua objek ini sebenarnya yang ditawarkan ataupun yang dihadirkan di dalam judul. Maka seharusnya seorang peneliti dia lebih fokus. Kalau mau meneliti bagaimana pemahaman Buya Hamka, maka boleh langsung kita ambil judulnya Kematian menurut Buya Hamka dalam kitab tafsir Al-Azhar misalkan. Ataukah kita sebagai peneliti mau meneliti kematian di dalam Al-Quran? Apa saja ayat-ayat tentang kematian dalam Al-Quran semuanya kita kaji, kita hadirkan, lalu itu yang kita kaji. Apa saja misalkan asrarnya, apa saja pesan-pesannya dan lain sebagainya. Itu bisa juga menjadi objek penelitian. Akan tetapi kalau judul yang kita tawarkan ataupun yang kita baca di dalam layar, itu dia menggambarkan dua hal. Bisa jadi dia mengkaji di dalam Al-Quran, ataupun bisa jadi bagaimana pemahaman Buya Hamka terhadap ayat-ayat kematian tersebut. Lalu kesalahan berikutnya di dalam judul ini, ketika membuat judul itu ada beberapa aturan ataupun ada beberapa unsur yang harus dipenuhi. Misalkan dari jumlah suku kata, tidak boleh terlalu banyak membuat judul. Dan juga tidak diharuskan membuat judul itu ada anak judulnya. Biasanya dibuat di dalam kurung, ada judul besarnya. Misalkan kalau judul di atas, kematian di dalam Al-Quran, dalam kurungnya perspektif Buya Hamka.
Jadi tidak menjadi satu keharusan ada anak judul. Kita boleh cuma membuat kematian dalam Al-Quran. Udah, jadi sebuah pertanyaan bagi kita, bagaimana sebenarnya konsep Al-Quran dalam membahas ataupun mengkaji kematian. Gitu. Yang kedua, di dalam aturan dalam membuat judul itu, upayakan semaksimal mungkin tidak ada pengulangan kata dalam judul. Ini merupakan imajinasi kita, ini merupakan karya kita. Bagaimana kita membuat judul itu yang unik, bagaimana membuat judul itu sampai pembaca itu tertarik untuk membaca hasil karya kita. Maka kita upayakan tak ada pengulangan, termasuk pengulangan kata Al-Quran misalkan. Jadi dalam hal ini, dalam judul yang di atas itu ada pengulangan kata dalam. Maka ketika membuat judul, upayakan sama sekali tak ada kata yang terulang. Berarti dengan tidak adanya pengulangan di dalam judul kita, sudah tergambar kalau suku kata ataupun referensi kata kita itu cukup banyak. Selanjutnya, unsur yang harus di dalam judul itu ada semacam jawaban dari penelitian kita ini. Adik-adik sekalian, sekarang kita melangkah pada hal selanjutnya, yaitu objek penelitian tafsir. Jadi sebanyak itu ladang ataupun lahan yang bisa kita olah dalam meneliti tafsir, maka kita harus fokus tadi. Jangan sampai terjadi kerancuan di dalam judul saja, tak boleh jadi terjadinya kerancuan. Maka kita harus kenali dulu apa saja objek penelitian tafsir yang bisa kita garap ataupun yang bisa kita lakukan. Yang pertama, seorang peneliti ataupun mahasiswa dalam hal ini ataupun juga dosen bisa melakukan penelitian teksnya yang kita teliti. Teks ayat Al-Quran itu yang kita bahas, teks itu yang kita kaji. Di dalam hal apa kita mengkajinya? Bisa kita mengkajinya baik itu di dalam qiraatnya, baik itu dalam bentuk makiyah madaniyahnya, ataupun dalam bentuk penulisannya. Maka Amin Al-Khuli dalam hal ini menyampaikan, disebut juga istilah pengkajian teks ini dengan dirasatun nas. Nas itu yang dirosahkan, nas itu yang dikaji dan diteliti. Ataupun juga ada istilahnya fahmun nas, ataupun dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan understanding of text. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan itu adalah bagaimana pemahaman seseorang terhadap teks Al-Quran. Pembacaan seseorang terhadap teks Al-Quran itu juga bisa kita lakukan penelitian. Dan ini merupakan ladang yang senantiasa dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa sebelumnya. Dimanapun kampusnya, biasanya inilah yang menjadi ladang yang sering digarap oleh seorang mahasiswa IAT. Dia mengkaji bagaimana perspektif Buya Hamka, bagaimana perspektif Quraisy Shihab, bagaimana perspektif Sayyid Qutub, bagaimana perspektif Jauhari Tantawi dan lain sebagainya. Ini kajian yang sangat besar. Ini penelitian yang sangat terbuka luas. Maka sangat sayang kalau seandainya masih ada yang bingung, masih ada yang tak tahu apa yang mau dia teliti. Sangat bagaimana pemahaman Buya Hamka terhadap kematian. Maka judulnya harus jelas. Hal ini juga dikenal dengan literatur tafsir. Dan yang ketiga, seorang mahasiswa IAT bisa juga melakukan penelitian itu berkenaan aspek metodis. Aspek metodis adalah ilmu bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Dan ini kita sampaikan, mahasiswa IAT itu jarang mengambil poin ataupun ranah yang ketiga ini. Sangat jarang itu terpaku pada poin yang kedua. Kita hanya banyak melakukan penelitian bagaimana pemahaman seseorang penafsir terhadap satu ayat Al-Quran. Sementara kita jarang pindah ke ranah ataupun objek yang ketiga. Kita sangat sedikit menggali bagaimana ilmu bantu dijadikan sebagai penelitian kita. Dan ilmu bantu itu termasuk di sana adalah misalkan kaidah tafsir. Itu bisa dijadikan. Contoh kaidah tafsir, kita baca dalam satu kitab, Qawaid muhimmah yahtaju ilaiha al-mufassir. Ada kaidah-kaidah penting yang harus diketahui oleh seorang mufassir. Lalu kita ambil satu kaidah, inilah yang kita bahas, yang kita lebih dalami. Misalkan kita ambil satu kaidah, kaidah asyaq al-Qur'ani.
kita kaji bagaimana secara konseptualnya. Nah, ini bisa secara konseptual. Kita hanya membahas satu kaidah ini, dan kita misalkan ulama tadi sampaikan ini dibutuhkan bagi seorang mufasir, lalu kita ambil sebuah argumentasi, kita bangun sebuah argumentasi yang sampai misalkan mendukung pendapat ulama tadi, ataupun kita kontra dengan pendapat ulama tadi. Misalkan bisa juga kita hasilkan sebuah penelitian bahwasanya kaidah siyak Al-Qur'ani itu tidak penting. Nah, ini satu contoh. Jadi research itu kita gambarkan, research itu merupakan ulang, search cari ataupun bahas. Research bukan harus kita menghadirkan satu konsep yang baru, tidak. Kita bisa mendukung pendapat yang sudah ada, kita bisa sejalan dengan pendapat yang kontra, atau barangkali kita bisa menghadirkan solusi yang baru. Nah, ini dia research itu ataupun penelitian itu. Kita tidak mesti mendukung pendapat yang sudah ada ataupun konsep-konsep yang sudah dihadirkan selama ini. Maka bisa jadi di dalam poin yang ketiga ini, aspek metodis itu, kita mengkaji secara konseptualnya. Kita ambil satu kaidah lalu kita bahas dengan secara lebih dalam, atau kita secara implementasinya. Implementasi itu apa? Implementasi itu adalah kita ambil satu kaidah, lalu kita ambil satu kitab tafsir, lalu kita coba dalami kitab tafsir ini, apakah kaidah ini digeluti ataupun dipakai, diimplementasikan tidak di dalam kitab tafsir ini. Bisa kita ambil kaidah As-Siyaq Al-Qur'ani, kita ambil satu kitab, misalkan kitab At-Tabari, lalu kita coba geluti ayat ini. Kita ambil satu surah, misalkan surah Al-Ma'un. Apakah Imam At-Tabari itu di dalam suratul Ma'un beliau sampaikan ataupun menggunakan kaidah As-Siyaq Al-Qur'ani atau tidak? Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai objek penelitian tafsir. Sementara yang keempat adalah bagaimana respon masyarakat terhadap Al-Quran. Respon masyarakat terhadap Al-Quran itu baik dalam bentuk bacaannya, baik dalam bentuk pemahamannya, pemahaman masyarakat, atau juga bagaimana Al-Quran itu hidup di satu lingkungan, ataupun yang dikenal dengan living Al-Quran. Ada living Al-Quran, ada living hadis. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap Al-Quran, tanggapan penerimaan masyarakat terhadap Al-Quran. Kalau kita meneliti bahagian ini, bahagian yang keempat ini, maka ini dibutuhkan ilmu bantu lainnya. Salah satunya adalah ilmu sosiologi dan juga ilmu antropologi. Maka ini diantara ada terbuka bagi kita sebagai mahasiswa tafsir untuk melakukan 4 objek penelitian ini. Selanjutnya, adik-adik mahasiswa sekalian, kita akan juga mengkaji tentang pendekatan dalam penelitian. Pendekatan dalam penelitian itu bisa kita fahami dengan perspektif yang digunakan oleh seorang peneliti dalam menganalisis datanya. Maka apa saja perspektifnya? Yang pertama itu adalah textual criticism. Seorang peneliti ingin mengkritisi teks yang dia kaji. Artinya dia melakukan ataupun ingin menyampaikan data ini ataupun teks ini valid ataupun tak valid. Misalkan ada beberapa naskah tentang satu kitab tafsir. Lalu di antara sekian naskah yang dia baca, ada 3 naskah misalkan cetakan 1, 2, dan 3. Maka di antara 3 cetakan ini mana kemungkinan yang lebih benar. Lalu itulah yang dia sampaikan kepada pembaca ataupun kepada khalayak ramai. Dan ini cukup berat ini penelitiannya. Tapi kita bisa lakukan penelitian pada pendekatan yang kedua. Pendekatan yang kedua itu disebut dengan interpretative approach. Pendekatan interpretatif. Pendekatan ini tidak membahas teks yang diteliti itu sebagai satu hal yang otentik ataupun tidak. Dia tidak mengkaji ini teks yang benar, ini teks yang tidak benar. Tapi dia hanya membahas ataupun menjelaskan, membayangkan tentang teks yang sedang dia kaji. Adik-adik mahasiswa sekalian, dengan mengikuti video ini otomatis sudah tergambar sama kita.
sebelum kita melakukan penelitian, pastikan dulu kita mengambil objek yang pertama, ataukah objek kedua, objek ketiga, ataukah objek yang keempat. Ambil dulu satu yang kita inginkan, baru kita mulai melangkah pada tahapan berikutnya. Dan insya Allah kita akan bahas lagi pada pertemuan selanjutnya. Demikian dulu pertemuan kita kali ini. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.